Halo YouTube, selamat datang channel Patrick Sutejo. Kali ini kita ngobrol berdua sama Mas Samuel Priyo, wanita limo tanpa busana sedaya ora sih. Mas Samuel ini pawangnya Ranger, tapi sekarang udah nggak punya. Kasihan. Oke, intinya kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke, langsung aja aku kemarin sempat membuka question box di Instagram dan beberapa sudah tak jawab di story Instagram, tapi ada beberapa pembahasan yang menurutku menarik, ada pertanyaan yang menurutku menarik yang bisa dibahas berdua sama Mas Samuel, bisa dibahas panjang, bisa jadiin bahan untuk diskusi itu. Nah, pertanyaan pertama ini disclaimer dulu. Ini intinya kita cuma diskusi ya. Diskusi ini menurut pandangan kita berdua masing-masing, bukan untuk menggurui, bukan untuk kemintar, sesuai apa yang dirasakan, sesuai apa yang kita rasakan berdua selama di jalan. Oke, pertanyaan pertama, berhubung ini Mas Samuel kan batangannya dijual, ya kan, lagi sedih. Nah, pikirannya editor semarahin aneh biru enak ya. Raisa. Gitu. Walaupun ada sedih ya kan, belum punya batangan. Tapi ini ada pertanyaan, Mas, kalau diberikan kesempatan bawa batangan pakai sasis plus karoseri apa? Mas Samuel, dirimu dulu. Engkau nanti baru dari sisiku. Nah, aku Scania Morodadi. Scania Morodadi Tronton. Rasa. Oh, K360 lah ya. 360 apa Volvo Scania B8R. Nah. Sayang nggak bisa jadi. Oh iya, berarti ya Scania Morodadi single nyalipan tumpah yang Sopir kemsat. Gak ada obat. Mengumpamane lho bos, itu ditonton bos. Ora bahas aku Nah, gitu. aku ngene, kalau aku gini, aku punya dua ya, satu pikiran liar, imajinasi. Yang satu realistis, realita ya, terjadi. Yang pertama yang tak pengenkan adalah kayak bisa bos Didit yang barusan rilis. Scania K45 gitu. Tron Jet Basli single glass SSD Masuk. itu apa ya, kalau buat aku tuh wis top of the line-nya top. Nek sing untuk double decker atau UHD kayaknya aku nggak tertarik karena Basic awal kan wisata. Ya, maneuverabilitasnya kan berkurang. Itu untuk yang liarnya. Ya kan? Impian cita-cita wis duwe siji kayak ngono kuwi. Tapi kalau untuk realistis dipakai harian, nah aku kok tetap Hino RM SHD single glass. Nek ono kalau ada Mercy nih ngeluarin nih, kan sempat ada rumor-rumor nih kan kemarin Mercy sekelas Hino RM, sekelas RK ya pokoknya Bisa SHD. Nah, bisa SHD, sementara kan belum bisa. 1626 kan belum bisa SHD. Kali aja nantinya ada Mercy yang bisa SHD, wah single glass. Wah, meni. Masuk akal. Meni. Kenapa aku bilang gitu? Karena menurutku gini, kalau aku dikasih batangan Tronton, dikasih batangan yang sasis premium gitu, kok kemungkinan jadwalku pasti akan berkurang. Iya. Aslinya wedi kehilangan bondo. Males. Arep-arep abrak apik tapi wegah jadwale sudo. Nah, itu. Mlaku bis malam, bedino budal. Karena mau gimana pun Tronton sasis premium gitu otomatis sewanya lebih mahal. Ya kan? Jadwal pun ya nggak mungkin kayak sekarang ini. Tapi nganu. Jadi walaupun jadwalnya tidak serapat motor-motor konvensional, tapi engko mesti jadwalnya jadwal pilihan karena Iya sih. kasare sing nyilih ki ra mungkin wong gemen-gemen. Iya. Orang yang punya kelas lah. Tapi ya itu tadi ya Kancane mlaku 20 dina, dhek 2 dina. satu minggu toh. Pemene kelasnya nek kaya kami ini sing garasine neng kota kecil. Kowe urung ya Walaupun sebenarnya gini ya, sebenarnya tiap minggu tuh PHD itu pasti ada jadwal pakai leg rest. iya. Iya kan? Tapi ya itu tadi sementara kan masih di range harga di Iya. segitulah.
nggak tahu nih kalau kita langsung up harga langsung main pakai chassis premium, apakah pasarnya mengikuti atau enggak kan belum tahu. Iya. Karena sementara ya awet dulu kan grup-grupan gede sekolah. Ya, kantor pabrik. pabrik. Belum ada yang Iya, mungkin bangsa pasarnya sini belum kayak Jakarta iya. ya karena kita kota kecil Kaya ini. Jakarta wis jelas mampu. Bahkan nek motor-motor Jakarta kan katakan nek motor bis like race ya like race. Paten ya. Iya paten. Ora terus 50 terus like race 50 lagi. Dan pasarnya kalau di Jakarta kan beda kayak di sini. Dalam artian Ya. di Jakarta tuh ya standarnya bangku 59 C23 kan gitu. Ya. Kebanyakan di situ. Kalau di daerah Jawa ke sini, Jawa Tengah ke timur. Jawa Tengah ke timur kan ya bis itu kalau mau nyaman 50. ya 22. Kalau 23 itu biasanya yang buat pangsa pasar agak sedikit di bawah gitu karena kapasitasnya banyak. Tapi kalau di Jakarta kan enggak. Beda konsumen lah ya. Beda konsumen. Beda konsumen. Yo nyuwun sewu terus beda kelas. Bisa jadi juga. Beda kelas. Itu harganya juga tinggi Jakarta kayak harga sewa. Iya. Dan nek yang saya pelajari malah Jakarta itu ora mandang tahun. Pokok aku jaluk spek ini. Misal like race 28 yo wis ora njaluk motormu apa, motormu piye pokoke. Oh, enggak mandang tahun, enggak Enggak. mandang spek Pokoknya sasisnya. motormu waras, site iki wis. Beres. Nang gone dhewe kan arep nyewa we montore apa Mas? Karoseri apa Mas? Iya. Tahun piro Mas? Surate endi Mas? Bener. Kaya wong arep tuku. Betul. Delok. Udah gitu nawarin murah. Nenyang pisan. Itu mobil bagus, terbaru, gitu. Fasilitas lengkap, harganya minta murah. Padahal nek sewamu sithik ya bayarku sithik. Dong ora. Cuma kira apa kowe? Ora apa-apa. YouTube. Apa karena kemarin sempat aku jawab pertanyaan yang di Instagram itu masalah premi driver. Premi Nah. driver tuh gimana? Ya kan premi kan tergantung masing-masing perusahaan. Ya, Ya kan kalau di tempat kita kan persentase. Presentase pun ada dua sebenarnya, Kotor sama dan bersih. Ya. Kalau kotor itu dari harga sewa langsung dipersentase untuk kru. Iya. Kalau bersih kayak di BAD dipotong pengeluaran dulu, BBM kah, tol kah atau apa, baru ketemu persentase untuk kru. Nah itu jadi pengaruh banget sama harga. Mulai non sikilmu boros, bayarmu sithik. Iya, kue nyewane murah. Nanti nong kon kencang Mas, kencang Ah. kowe solar ku ora gede. Gitu. Terus ada juga yang sistem harian. Kalau harian itu ya perharinya tarifnya berapa nih? Luar kota kah, dalam kotanya berapa? Nanti tinggal dikalikan berapa hari bekerja. Ya. Terus ada juga yang borongan. Ya. Nah, kalau borongan tuh biasanya macam-macam sih pembagiannya, ada yang 60-40, ada yang 50-50 antara perusahaan dan kru. Kalau itu nanti jatuhnya ya udah ini taruh 50-50 ya, 50% untuk kantor bersih, 50% untuk uang jalan termasuk pengeluaran termasuk gaji kru di situ. Ya. Itu lebih efeknya lebih itu lagi sama BBM ya kan. Iya, tapi kan jarang nih 50-50. Cara Yang gede banget itu 50-50 itu hebat. paling mentok kuwi 5545. Itulah. Oke, next pertanyaan. Angin Dino RM rumornya cepat habis dibandingkan RK, benar atau tidak? Ini kalau menurutku ya sebenarnya nggak cepat habis ya. Tapi pengisiannya yang kurang cepat. Iya. Iya kan? Iya. Pengisiannya yang kurang cepat. Sebenarnya konsumsi anginnya tuh di rem sama lah, Padha. sama. Cuma tapi mbu nek engko enek yang wong pinter di bagian mesin-mesin tapi intinya ki sudahnya berkurangnya sama. Betul. Tapi nambahnya itu lebih cepetan RK. RK. Mungkin kompresornya lebih sakti punya RK. Kalau tak lihat ini sepenglihatanku orang awam aja ya, maksudnya ya bukan orang awam banget sih, nggak sampai bongkar itu bagian kompresor seperti apa, kayaknya single piston deh kayak Ino RN. Kalau RK Mercy mulai dari intercooler atau King udah mulai ya pokoknya itulah, antara King atau intercooler sampai terbaru sekarang itu double piston. Bisa jadi. Sebenarnya gini ya, karena mungkin orang nanya kalau wah anginnya cepet habis ngisinya lama berbahaya.
Iya. Logikanya kayak gitu. Tapi gini, kalau aku ngerasain selama aku jalan, posisi mobil jalan tuh nggak pernah sampai kekurangan suplai angin untuk pengereman. Ya kan, belum pernah kan sampai masuk ke merah waktu kita posisi jalan ya, normal ya. Turunan sepanjang apapun wis, aman, aman, git aman. Kertek Wonosobo, aman. Tapi ya nek aku pribadi awalan dulu harus penyesuaian. Biasanya nganggo RK tidak sak arep dhewe cas. Standby aman, sekarang ya halus. Ya, lebih di situ sih. Paling kerasanya kalau pas parkir. Parkir posisinya jalannya bumpy, cas. Kemudian kita mainin remnya. Nah, tahu tankinya habis, harus ngisi dulu. Gitu sih, tapi kalau posisi jalan nggak ada masalah sementara. Tapi ini masukan juga buat Dino, mungkin ada pengembangan nantinya apa ya? Ganti itu kompresornya jadi double piston atau gimana biar pengisiannya lebih cepat. Mungkin ya. Tapi yo apa ya? Yo mbok perhitungannya ini. Tapi yang jelas ku motornya jelasnya kompresor dengan daya lebih besar motornya ya tenaganya ku sedikit berkurang. Tak jauh. Iya. Soalnya we kaya simpel AC itu kan AC kaya Denso sama Songjet. Macamnya apa? Ya Songjet apalah itulah pokoknya. Itu kan beda. Denso ki banduli kroso, beban ke mesin itu kerasa nek Songjet itu minim banget. Enteng motor. Ya, kerasa banget sih emang bedanya. Dari kita sebagai driver yang bawa mobilnya tuh kerasa banget perbedaan AC itu. AC itu berat loh guys, walaupun kayaknya cuma kayak gitu aja, tapi ya actually sangat-sangat berpengaruh ke tenaga mesin. Terus lagi next pertanyaan, ada lagi tentang perbandingan RK sama RM. Ini perbandingan suspensi sih. Hino RK build up suspensi sama Hino RM limbungnya parah mana mas? Ini RK build up ini kita ngomongnya kita batasi di suspensi pasangan dari karoseri Adi Putro aja. Ya. Karena aku belum pernah nyobain karoseri lain suspensinya kayak Laksana atau Tentrem Rodadi, Tentrem belum pernah. Yang jelas yang pernah jalan lama itu pakai RK suspensi pasangan dari karoseri Adi Putro. Mas Samuel juga pernah pegang lama suspensi. Gimana? Limbungnya parah mana nih? Limbung nek sama-sama standar bawaan Standar nol lah. Nolnya pabrik ya nek limbungnya limbung RM. Oke. Standar lho ya. Urung di kepiye lah ngono limbung RM. Tapi nek untuk apa ya? Ngebok nikung itu enakan RM. Body rollnya lebih minim. Ya. Cuma ya itu nek podo standar ya sebenarnya enak RK suspensi build up. Setuju sih, karena ya itu tadi sama pandanganku. Kalau untuk nikung body rollnya itu lebih minim di RM. Mungkin karena faktor stabilisernya lebih baik atau gimana nggak tahu juga. Tapi memang konstruksi stabilisernya beda banget. Iya. Konstruksi stabilisernya beda banget. Kalau Hino RK suspensi Adi Putro itu untuk nikung kecepatan tinggi, body rollnya kerasa banget. Jadi mobil itu agak terlalu narik, ya terlalu ngebuang lah, narik keluar. Tapi kalau RM itu pertama kali aku impresi bener-bener bawa RM di jalur waktu itu Alas Jago Ngawi arah ke Cepu, arah Padangan itu kan lumayan gini kan. Biasanya Mbak Ametis begitu naik ke Boster Hino RM enak banget ini, tapi ketemu tol sudah. Awal-awal itu memang limbungnya di tol kerasa banget, apalagi bandingannya kalau kita lewat jembatan sambungan aspal di tol yang lumayan tinggi, bumpy. Itu kalau di RK di Putro karena shocknya jumlahnya berbeda, depan itu shocknya 4, belakang shocknya 4. Kalau RM depan cuma 2, belakang 4. Bon ribonnya itu beda banget. Jadi kalau
bahwa RK tuh di tol kita nggak perlu ngerem, udah nggak takut lompat mobil. Apa meneh MHD? Apalagi MHD. Iya. Apalagi MHD kayak Ametis tuh enak banget. Nek SHD kan isih enek. Tapi ya tidak tidak separah RM. Iya. Kalau RM tuh masih ada apa ya? Nggak cuma sekali jadilah. Nah, kita harus istilah lagi nyula. Kita tetap harus nginjek rem. Kalau di RM. Tapi poinnya lagi adalah ketika jalan kasar. Kerasa banget tuh. Iya. Kalau di jalan kasar, jalan non tol atau tol yang apa ya? Yang dari apa namanya? Beton, bukan dari aspal tuh gredek-gredeknya kerasa RK ya. Iya. Kayak RM tuh kayak lembut aja gitu loh. Kalau di RK tuh kayak ada suara yang mengganggu juga ini gitu ya. Tapi kalau di RM enggak. Tapi mungkin ya nek umpamane RM kuwi suspensi ini digeser njaba kabeh, yang depan ya. yang depan digeser njaba kuwi mungkin ya dampaknya mungkin lumayan. Atau mungkin shockbreakernya dikasih yang Double. jelas. nek enggak double ya nek enggak jumlahnya ditambahin 2 lagi ya dikasih shock yang lebih keras dan apa tuh istilahnya double action. Oh iya, double action. Enak. Double action terus untuk tonase yang lebih tinggi. Ya. Mungkin itu sangat Nanti berdampak ketoke mobilnya lebih apa tuh istilahnya rigid, lebih rigid. lebih rigid. Bener-bener. Masuk sih, tapi memang sebenarnya pun dari pihak Hino nggak tinggal diam dengan isu ibu. Karena Iya. kalau dilihat sasis RM yang baru itu stabilnya juga konstruksinya ada perubahan sedikit. Iya, udah Iya kan? dikasih pengunci. Udah dikasih pengunci. Kalau kemarin kan aku sempat bikin konten tentang bikin penguat stabil itu, palangan itu tambahan, terus sama kita perkeras balonnya. Iya. Kita tambahin tekanan biar lebih anteng. Dan ya alhamdulillah terbukti sih. Anteng. Sekarang anteng ya. Anteng. Semua unitnya PD alhamdulillah RM-nya anteng. Kalau tanya-tanya gimana caranya? Kapan-kapan ngopi bareng. Ngopi karo ateng, tukangnya ateng aku. Nah, ini masalah perawatan. Pertanyaan selanjutnya, Mas, kan booster jalan terus. Ini nggak cuma booster sih ya. Jadi semua unitnya BHD. Cara perawatannya gimana, Mas? Cara perawatan. Gimana menyempatkan waktu untuk perawatan? Kalau aku sih sementara perawatan sudah terjadwal. Terjadwal dalam artian oli itu maksimal kita 15.000 ya. Maksimal Banget mentok. kita lagi nek PHD 12 ngono mesti udah calling kantor. Ya, minta oli. Maksimal banget mentok 15.000. Kalau filter tuh aku rata-rata filter solar ya. Rata-rata tuh kurang lebihnya di 7.000-an kilo. Minta ganti. Tapi ini masing-masing driver beda kalau masalah filter solar. Ada yang lebih, ada yang sebelum itu minta ganti. Kalau itu kan preferensi tenaga masing-masing driver lah. Itu terus kalau kayak kampas sih sementara aman sih. Booster kampas kopling belum ganti, kampas rem sih udah ganti dan waktu itu di garasi. Tapi nggak jarang juga kita harus ganti oli di luar garasi. Booster tuh berapa kali. Jadi kalau misal jadwalnya kita nyambung nggak sempet masuk garasi untuk ganti oli sementara kilometernya sudah hampir di 15.000 atau mungkin kadang lebih sedikit lah, lebih 500 atau lebih berapa, itu biasanya kita bawa oli. Jadi kadang dari kalau booster tuh dari tol, kalau ngelewatin daerah tol Nganjuk sini Kertosono, kita berhenti sebentar di bawah jalan. Jadi ada satu jembatan yang itu lumayan lebar bawah jalannya, untuk kita berhenti sebentar naikin oli biasanya gitu. Terus nanti kita ganti oli sendiri di jalan. Terus dulu sempat ada juga bukan booster tapi kampas rem ternyata miss pengecekan. Akhirnya di Jakarta kita terpaksa manggil montir untuk ganti kampas. Awalnya rencananya endingnya diatasin sama anak sendiri. Akhirnya ngampas sendiri. Itu berapa sih? Banyak ya, 4 unit. 4 unit itu sebenarnya jalan bareng-bareng. Akhirnya setelah masuk hotel kita bareng-bareng gotong royong untuk ganti kampasnya Ametis. Itu karena miss. Actually kalau kampas tuh bisa kita prediksi harusnya. Jadi bisa diganti di garasi, nyari waktu luang. Ya gitu-gitu sih kalau booster. Kalau dulu Ranger gimana? Ranger ya sama, Ranger ya
patokane ya 12.000 ganti. Filter ya 7.000. Pokok oli 1 kali, filter 2 kali. Dan di bagasi pasti ada filter. Oh iya, selalu filter sama fan belt pasti ready. Kalau apa meneh Ranger ngerti dhewe lah ateng to. oh iya, Ateng ki ya ateng adalah ateng. tidak bisa dideskripsikan. Nek menurutku ya terus yang paling rewel. Ya, tapi actually ya memang sesuai sih kerjaannya dia. Ya. Bagus sih. Pemene zaman-zaman biyen Kenzo abang ae Oh iya, bayangke ning bagasi ki enek filter enek, fan belt enek, head unit enek, power enek, subwoofer enek. Pokoke prei mesin bubut. Sing ora digowateng mesin bubut karo mesin las tok liyane nggo. mungkin ini nek bagasi rada luwih gede sithik. Nggowo. Nggawa blok mesin mungkin. Nah, Tapi yang jelas kalau kita yang dijadikan di bagasi itu pasti fan belt, karena fan belt kan rawan. unpredictable lah. Iya, Kadang baru juga tahu-tahu putus, kadang lama juga koyok ban. ya unpredictable. Jadi kalau yang kayak gitu kita ready sama sanggup balong. Iya. Booster sanggup balon suspensi, Ametis dulu juga sanggup balon suspensi. Kalau shock enggak lah, kalau shock gampang. Kalau shock tuh jarang sampai harus ganti di jalan itu. Wes amat sangat ngempet, paling ngempet ngempet. sekian trip. Ya, tapi kalau balon kan ya udah, kalau udah pecah ya sudah, dan itu emang unpredictable, kita nggak tahu bakalan pecah kapan, nggak tahu gitu loh. Jadi kita ready yang bahan-bahan part-part yang unpredictable harus ganti di jalan itu kita pasti bawa, menghindari kita kerusakan yang terlalu lama akhirnya mengorbankan waktu dan kenyamanan penumpang. Nah, itulah. Yang jelas kalau kita perawatan itu nomor satu, walaupun jadwal kita rapat, kita nggak pernah menomorduakan soal perawatan unit, terutama pengereman, oli, gitu-gitulah. Pengereman tuh kalau mau berangkat biasanya nyempetin ngecek lah, ngolong, karena kan bisa dicek tuh kampas rem itu seberapa tebal tuh bisa dicek. Itu Kan jelas krosok. yang jelas kerasa. Kalau ada miss, kalau mungkin sampai ada kebocoran di jalur-jalur angin itu kerasa lah, harusnya kerasa, karena aku pernah ngalamin zaman dulu banget ya, sebelum jadi sempat ada kebocoran di apa sih nek boso teknis, apa sih nek boso Jawa ini topi ketek. Iya. Apa boso teknis? Opo. Itu ada di servonya itu loh, karetnya itu ada sobek dikit. Aku mau berangkat ya udah, kok rem gini ya belakang, waktu itu kebetulan mobilnya Mercy, kok kayak gini ya rasanya ya. Akhirnya tak putuskan untuk berhenti, cek dulu lah. Ternyata itu rusak, dan kebetulan ada bengkel yang bisa ditelepon untuk ngirim spare part. Masalah mas, saya seadai. Gitulah intinya perawatan nomor satu lah kalau kita. Jangan sampai kayak yang lain-lain. Perbedaan impresi RK 260 dan RM 280 Mas Ahmad. Ini mungkin impresi dari mesin, tenaga mesin. Mesinnya ya enak ya, konvensional. Lebih spontan Panggah penak bos pom jani sebenarnya. Tapi karena teknologi kita harus bisa mengikuti ya sudah. Teknologi ya dasarnya RK sudah stop produksi. Betul. Terus ya permintaan pasar. Ya Benar juga. ada RM mas. Iya. Nah, orang iya, mobilnya apa GP3, RK apa RM mas? Nah itu tidak bisa dipungkiri lah, permintaan pasar yang kayak gitu. Nek yang sekarang itu mobilnya apa mas? RM, GP3 apa GP5 mas? Ya benar. Sebenarnya ya setelah dilakukan sedikit penyesuaian, sebosok kasarannya diri mem sangat amat membantu lah. Walaupun gini, karakternya tuh tetap beda ya antara Bospom RK lah, RK 260, RK 8 sama RM 280.
sama-sama bertenaga nih setelah di remap. Ini juga setelah disetel. RK kok nggak disetel kayaknya. Yowes. Hampir tidak ada, pasti sudah disetel. Sama-sama di oprek. Ini disetel, ini di remap. Tenaganya ada, cuma beda karakter. RK itu lebih spontan. Iya. Tidak maju, tidak maju. Ya kan? Lebih galak di bawah. Kalau RM tenaganya ada terus. Ya kan? Mobil tuh nggak underpower, cuma nggak yang galak dalam artian nyut gitu nggak ada. Tapi ada Iya. terus. Ya wes enak tapi tidak bisa Spontannya lah, spontan RK. Iya. Jadi aku agak pilek dikit. Isunya RK dengan catatan loh, orang Ya. RK standar loh. Mas Samuel udah pernah nyoba RK standar jegrek belum? Belum. Belum. Ametis kan tidak Ametis bawa. enggak bawa ya. Ametis dulu waktu 0 bener-bener 0 lu belum pernah ada yang bawa sih emang. Cuma aku tok sampai akhirnya di setel. Tapi kalau RM kan udah pernah ya. Ya. RM standar jegrek dulu kita gimana mencari karakter tenaga. Sampai berapa? 15.000. 30.000. 15.000 itu ametis. Ametis 10.000 sampai 15.000. Sebenarnya dalam kondisi standar sama-sama standar tidak pernah dioprek apapun. Sama-sama menyedihkan. Mendingan RM. Iya. Mendingan RM. Aku masih betah bawa RM sampai kilometer 30.000 40 ribuan waktu itu. Dan rutenya pun lebih apa ya? Dibandingkan Ametis dulu lebih menyebalkan. Waktu kita bawa RM Bali, Jakarta. Trek jauh yang nggak jarang banyak tanjakan dan turunan yang tanjakan lah, terutama tanjakan high speed yang pakai gigi 456 sementara kelemahannya RM tuh di situ. Iya kan? Iya. Biar awal-awal kan nanjak tanjakan panjang Boyolali. Ingat. Aku ki wis nglumpukke tenaga dari bawah nyalip poster. Iya. Wah, dengan Ya udah. bangganya buka jendela dada. Lepas nyalip poster disalip truk. Hino Victor. Kok Hino Victor? Mitsubishi Victor. muatan Ora tanjakan tol Boyolali Salatiga. memalukan. Jadi dia habis nyalip aku terus lihat sepian. Nah aku gitu dah. Akhirnya ya udah sampai lokasi ya udah Gergeran. geregeran. Tapi ya itu. Sebenarnya kalau standar sih kalau aku prefer lebih enak di Hino RM dibandingkan RK standar. Coba deh teman-teman. Mungkin ada teman-teman driver di sini yang nonton video ini sudah pernah nyobain RK standar tanpa setel. Coba komen di bawah gimana impresinya wes. Apa ini cuma aku sendiri yang merasakan kalau RK standar itu begitu menyebalkannya? Mending Mercy standar. Iya. Mending Mercy Pak. Ning aku yo urung tau jajal Mercy standar banget soalnya. Aku pernah. Standar ya Mercy standar Elita kan ya as. Gue tetap ASN tulisannya. Ya kan. Kalau aku pernah sih standar 1526, 1626 standar jegrek gue pernah. Dan mending itu dibandingkan RK standar gitu loh. Oke, kita ganti pertanyaan lagi. Udah mulai gelap nih kayaknya. Mas, menurut sampean atap JB5 yang samping AC itu nggak ada selendangnya. Oh, maksudnya apa namanya istilahnya? Trafigu, istilahnya di Putro Trafigu. Itu bahaya nggak? Bahaya nggak? Sing ora enek. Itu loh puno AC. Oh, Trafigu atas mahkota lah bahasanya kalau di Putro bahasa karoserinya mahkota. wingi sempat di nganu ya. Kan sempat viral di TikTok. Viral ke teknisi AC. Ya. Iya. Iya. Sudut Apa pandangmu ya? gimana? Nah, sudut pandangku kan ada dan tidak adanya Trafigo itu kan masalah estetika ya. Estetika. Maksudnya motor ini luwese ngene, Iya. bagusnya gini, Iya. gini. Jadi ini ya karena memang harusnya ya nyuwun sewu ya. Nek kaya teknisi yang bekerja di ketinggian kan ada alat safety-nya harusnya. Ya nek menurutku ya tidak bahaya karena ya
kalau tidak dari sisinya kita ya, dari sisinya sisi drivernya. driver kan driver ki nyapo penekan tekan kono. Terus kalau misalkan nih mungkin ada orang yang berpikiran, oh itu kan membantu mengamankan AC mas kalau ada pohon ada apa-apa. Iya nek Kabel. pange bentuke ngene. Nang ngene Iya. traffic gune prei terus AC Nah, entek. sebenarnya nggak pengaruh ya, nggak Nggak terlalu pengaruh. pengaruh ya. Iya sih. Enggak pengaruh. Kadang ada orang yang mikirnya, oh itu mas ngamanin AC kalau ada kabel, kalau ada pohon ada apa. Sebenarnya ya gini loh, walaupun JB3 ada itunya, kalau sampai kena pohon, ya kan, kena kabel, AC-nya aman, kita tetap mampir bengkel benerin itu. Iya. Iya kan? Dan malah kadang lebih parah kerusakannya itu gitu loh. Booster tuh pernah waktu aku libur sih waktu itu sampingnya sempat kena nggak tahu apa, yang jelas ada penyok. Sempat tak bikinin konten juga, akhirnya kita bawa ke bengkelnya Kuanme di mana benerin itu ya, AC-nya aman bener. Orang kenanya bukan pas di AC, pas di samping. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak terlalu berpengaruh kalau di kita. Tapi ya kalau untuk teknisi AC mungkin itu bisa untuk pijakan, Juga anje. ya kan, untuk pijakan gitu. Tapi selama untuk kita nggak ada masalah. Sebenarnya gini yo, zaman dulu sebelum zamannya traffic good, nggak ada traffic sebelum zaman traffic good, nggak ada mahkota itu, nggak ada selendang yang itu, ya nggak ada masalah. Iya. Teknisi pun nggak ada masalah naik ke situ. Karena sekarang akhirnya ada, terus akhirnya nggak ada, jadinya kayak apa ya, sudah terlanjur dimanjakan lah kasarannya gitu. Habitnya sudah terlanjur berubah, begitu ini dihilangin lagi jadi kok jadi nggak aman gitu loh. Sama Padahal begitu memang terciptanya itu kan memang bukan untuk bukan keselamatan bukan. estetika kan. Untuk estetika aja, murni untuk styling itu body aja gitu. Ini sama halnya kayak double glass lah. Sebelum eranya double glass, sebelum tahun 2017 Adi Buto mengeluarkan body SD, orang-orang driver terutama kru dan TL yang bekerja di sisi depan, yang langsung berhadapan sama kaca itu ya nggak pernah komplain, panas lah, Iya. apalah. Begitu ada itu, sekarang mau balik lagi ke SD, single glass tuh panas. Padahal waktu ku ya mungkin AC ya urung AC belum sebagus sekarang. Iya benar. Mungkin belum sedingin sekarang. Benar. Iya, tidak ada masalah. Iya, ya itu tadi karena Kulinan. udah terlanjur dimanjakan, Iya. udah terlanjur biasanya gini, ini nggak ada, balik lagi ke zaman dulu. Yang kadang tuh balik lagi ke zaman dulu bukan berarti itu sebuah kemunduran ya kan, Iya. belum tentu juga Ya tren kan. tren. Ya karena itu kan menurutku adalah gaya desain pada zamannya kan gitu. Heeh. Iya kan, zaman dulu single glass. Lo wong biyen pertama SHD metu yo ketok aneh motor kok. Iya bener-bener. Zaman JBS Motor 2 kok ada topinya, spionnya kok. Alah. Yo aneh. dulu tuh gini mas, aku sempat ngalamin waktu itu yang pertama pakai spion panjang, kalau nggak salah ya seingatku itu Evo Bass buatannya New Armada, yang bener-bener panjang. Sebelumnya kan paling spion kayak gitu tapi yang model agak pendek, Iya. yang actually spion kayak gitu yang agak pendek itu nggak kelihatan sisi kanannya, ketutupan pilar Iya, nek enggak dibantu spion kecil, spion zebra. carry. Spion zebra. Itu nggak kelihatan sebenarnya ya kan. Nah, Evo Bass New Armada waktu itu mengeluarkan posisi seperti ini, dan memang posisinya panjang untuk mengakomodir pandangan driver supaya spion ini fungsi, nggak ketutupan pilar. Tapi ternyata driver pada waktu itu komplain masalah spion yang panjang itu, terutama di tikungan. Otomatis haluannya kan tambah, Iya. agak serem. Toh sekarang SHD spionnya panjang-panjang, JB5 lebih panjang lagi. Ya aman-aman aja. Waktu itu sampai New Armada tuh dari posisinya gini, dudukannya akhirnya dimundurin lagi. Armada dulu kayak gitu, Evo Bass tuh.
Kalau teman-teman ingat sebelumnya paling ya spion panjang tuh yang pendek lah, spion tanduknya tuh pendek atau bahkan spion balap Superman. kalau bahasaku. Yang Spion 30.000 lho nek sumber. Kreme 30.000. itu. Spion Superman. Tapi emang sebenarnya paling enak spion itu. Iya. Pas, nggak terlalu jauh, tidak mengganggu kita. Jupuk tipis-tipis ya, ora enggak takut ora sumelan. Ya itulah, jadi kaitannya mahkota Trafego yang di AC tadi ya kayak gitulah persamaanku kalau menurut pikiranku loh ya. Ya sebenarnya tidak terus jadi bikin bis itu berbahaya atau enggak. Iya. Sama sekali tidak berpengaruh. Yo kan estetika lho. Estetika aja. Itu toh. Nah, ini pertanyaan paling common, paling banyak banget kalau aku lagi live. Banyak banget orang tanya, mungkin kalau Mas Samuel live juga ada. Enak Hino apa Mercy? Ini kita dari dua sisi yang berbeda. Beliaunya lama buat Mercy, ya kan? Ya. Aku lama buat Hino, walaupun sempat di Mercy. Mercy pun bukan cuma Mercy elektrik. Prima aku pernah, King Cooler 1518 pernah, Intercooler 1521 pernah. Walaupun ini nggak lama-lama ya, maksudnya interval aku megang unit-unit kayak gitu tuh nggak lama. 15 25 belum 1526 1626 yang premium belum. Sopir beca arep bis premium. Super wingi sore. Sopir lagi wingi sore bis premium. Itulah, aku kalau Mercy itu, kalau Hino tuh RK Turbo pernah nyoba. AK belum pernah. RK8 lah yang common. Lama tuh RK8, R260. Dan selain itu Hino kayaknya ya RG pernah. Enggak lama. Nek aku gandeng aku sopir wingi sore. Mercy ya cuma nggone liter 21. Oh anu, ekspedisi. Ekspedisi. Baterai papat, 4 silinder. Sama 26. 25 paling nyoba mobil servisan itu pas di 1626. 25. Oh 1525. Pernah malah. Pernah. Oke. 25 gone sapa? ADWR Putih Habang. Oh ADWR. Oh ya, ingat aku. Adi Putro Trafego. Iya, itu pernah. Iya nek ayam Mercy. Ayam Mercy. Ayamnya Dari segi dari segi ya mungkin karena jadi mindset ya bahwa konon katanya sopir-sopir lawas kuwi nek Mercy rime luwih penak saka Hino. Jerman luwih penak saka Jepang. Oke. Ya karena dari mindset itu ya rasanya nyopir Mercy ayam wae padahal nek jenenge rem amit-amit kan ya unpredictable. Walaupun ya perawatan kan meminimalisir. Betul, perawatan itu judulnya meminimalisir. Terus nek amit-amit musibah kan Nggak ada yang musibah tahu. ora nek kalender lho nek Tidak dari ada cah-cah yang itu. tahu. Apa sih nggak ada yang tahu. Nah. Cuma kita bisanya Meminimalisir. meminimalisir risiko. Oke. Nah umpamane milih ngono ya Mercy. Umpamanya milih Mercy. Umpamane milih Mercy. Tapi Dari gini. segi berkendara, ergonomi, Ya. Tapi gini, sedikit melenceng dari bahasan ini. Masalah rem tadi. Aku ingat beberapa kejadian rem yang sempat viral. Justru malah di Mercy. Kenapa? nah Aku juga heran. Dulu di turunan Bukit Begu Mercy ada 25. 25 nya PO Solo 3. Betul. Ya, Dua kejadian Mercy semua. ya. Iya kan? Di Tanjaka Bukit Begu Imogiri. Itu ingatku yang dua kejadian Mercy. Terus ada dulu yang di Guci Mercy PO asal Bogor. Ya kan? 1526 apa 1626 pokoknya seri itulah, seri 26. Terus di MN Mercy Iya.
cooler. Terus ya ada beberapa kejadian yang sempat aku notice tuh kok kebanyakan malah Mercy itu. Kenapa ya? Kenapa? Menurutmu kenapa tuh? Iya, Prediksi kita awam aja lah. Kita sebagai driver aja lah. iya Apa tetap. karena gini ya? Pikiran bodohku ya. Apa karena dia merasa rem itu enak? Terus dia terlalu boso Jawa ini jaga ke rem. Iya, Mungkin enggak? mungkin. Karena yo apa yo? Maksudnya walaupun aku ki sopir wingi sore, tapi begitu ngerti barang segitu besarnya Iya. dan konstruksi rem yang cuma koyo ngono, Iya. terus malah jadi mikir. Iki tak beda, ya mungkin mandek. Iya. Tapi nek dengan beban yang segitu, terus Dipaksakan. wis tak beda saka dhuwur kono Iya, mau, iya. mandek ora, panas ora, nyeplos ora, angine ngedrop ora kan. Iya. Kan Pikiran kita sampai sejauh itu ya. mm-mm. Iya. Walaupun kadang-kadang kadang-kadang tapi nek pas waras ini ki yo mikir oh iya. Apalagi Aku pas ini ganti kok ngene kampas ya. itu. Lihat kampasnya segitu. Meng asbes lho padha ngono lho asbes. Templeke dimusuhke besi. Nah itu loh, kan aku sempat berpikiran kenapa kok malah di Mercy beberapa kasus-kasus yang mungkin sempat terblow up, kasus remblong terutama di turunan tuh kok berapa kali Mercy, dan almarhum temanku pun kejadian pakai Mercy di Wonosobo. Ya. Ya kan, Mm-mm. you know lah, ya walaupun beliau nggak nyopir, posisi waktu itu beliau Iya. bukan Mm-mm. pegang kendali, yang pegang kendali driver double-nya itu juga Mercy. Tapi ya nggak tahu lah, ya itu apa ya susah ya. Tapi ya apapun itu ya pada akhirnya faktor yang paling besar adalah pengendaranya, pengendaranya. pengendaranya. Ya semua keputusan apapun itu tetap ada di pengendara. Kalau mungkin udah tahu mobil itu kok remnya nggak enak dari awal dan tidak dilaporkan, atau mungkin bahkan tetap memaksakan itu jalan, kan itu tetap kehendaknya driver. Iya. Walaupun kadang ada beberapa tekanan yang memaksa driver itu tetap jalan, ya kan, faktor X. Tapi kan secara kalau kita berkaca sama beberapa kasus kecelakaan yang tetap akan dijadikan tersangka adalah si driver. Iya. Karena kamu mau jalan mobil kayak gitu, gitu. Kok kenapa nggak dicek dulu? Padahal dalam realitanya kadang yo Aku wis ngomong. orang betadani, aku bukan mangkat. Enggak dijalankan, kehilangan pekerjaan. Nah, menunggu lho. Ya, Anti nodo Mary, rasan-rasan, penak dadi kowe. yang ngomong enak jadi driver ya inilah. Ora penake tak sensor kok. Nah, yang kita siarkan yang enak-enak. Mm-mm. Namanya media sosial. Tuh, terus balik lagi masalah Hino atau enak Hino atau Mercy. Kalau pandanganku adalah masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Rem, oke, setuju aku. Lebih pede di Mercy. Rasanya tuh beda emang. Rasa kita, feel kita nginjek pedal tuh udah beda tuh. Ya kan? Hino sama Mercy. Dan kebetulan kalau Hino sekarang sih enak, udah auto adjuster. Iya. Di RM ini udah auto adjuster. Kalau di RK dulu kan repot, harus nyetel sendiri. Belum kalau setelannya nggak bener, kernetnya nggak bener nyetelnya, banting lah, di rem dalam lah, macem-macem lah itu. Terus kalau dari mesin, kalau dibandingin RK, ya dulu ada ibarat gini loh, sopir Mercy itu nggak bisa buat Hino, kasarannya. Sopir Mercy nggak bisa buat Hino, sopir Hino nggak bisa buat Mercy. Ada istilah-istilah kayak gitu, karena perbedaan karakter itu tadi memang harus ada penyesuaian. Kalau Hino tuh galak mobilnya, tidak koyo Avanza. Kalau Mercy itu omongi orang-orang tuh kan kayak mobil pria yang di mall, Tapi tekan.
tapi tekan. Nanjak seberapa ya nyandar. Iya. Ya sampai gitu. Walaupun ya tapi tekan. Tapi tekan. Ya perbedaan karakter itulah yang membuat apa ya? Aku susah untuk menyimpulkan enak Mercy atau enak Hino karena ada plus dan minusnya masing-masing. Tapi kalau dari preferensiku pribadi suruh nyetir, pilih Mercy. Bukan karena ya dengan kekurangannya Mercy, dengan kelebihannya Mercy, dengan kekurangannya Hino, kelebihannya Hino. Yang aku suka adalah ergonomi menyetir, posisi setir, posisi pedal, posisi kita duduk. Entah kenapa kalau jalan jauh nggak terlalu capek buat Mercy. Awalnya aku sempat mikir mindset bawa Hino sama aja. Wah, dari Mercy bawa Hino sama nggak capek. Begitu balik lagi ke Mercy, oh iya kok beda ya. Tapi nek sing jelas nek satu poin aku yo personel. Wis tok. Iya sih. Iya, beda Mercy iya bener. ora lho bos, maksudnya iki mencerita lho bos dijak Petruk lho. Oke ra tok nyambut gawe aku perkara konten-kontenan. Kurane Bas. Ampun Bas. Kita kan tetap harus mensyukuri apa yang kita punya. Yo jelas. Itu lahan kita, itu sawah kita, itu yang harus kita rawat kan gitu. Mau dikasih mobil batangan, mobil apapun gini loh, kita jadi driver itu harus bisa mengendalikan kendaraan kita, bukan kendaraan yang mengendalikan kita kan gitu. Kita harus bisa ngikuti, bukan berarti aku nggak mau dikasih Hino ya. Iki sebagian Mercy bisa dikata aja. Kenapa? Wedira itu batangan Ratu pekerja. Serantai motor malah untalan Mercy ini dari apa ya, sharing pendapatnya kita masing-masing aja lah tentang Hino atau Mercy. Hino tuh enak sejauh yang kami tahu loh, sejauh yang kami tahu, yang kami rasain sendiri supir sih. anyar kabeh, Ya, supir ukurane bos. Iya. Dokumen super tua-tua. Hino Sok tahu. maaf mas, ini bukan sok tahu, ini pemikiran kita, pemikiran supir Ngomong-ngomong Mas goblok. timbang ra omong. Iya. Intinya gitulah, kalau aku membahas Mercy dan Hino tuh tidak bisa bilang enak ini tidak bisa. Tapi kalau Karena suruh artinya milih yo ra apple to apple juga sih nggak artinya. bisa apple to apple. Walaupun misalnya harus power podo pun yo Beda karakter itu tadi, karakter penyaluran tenaganya beda banget, ya kan? karena mungkin ya secara teknologi kan ketika itu kan Jerman ini pabrikan Jerman sudah di sini, Jepang kan masih di sini Ya, waktu itu. karena gini loh ya. Sorry orang Jerman kalau nonton. Jerman itu apa yang mudah dibikin susah. Iya. Iya kan? Kadang sesuatu yang ini gini tuh bisa, tapi dibikin Iya. sebegitunya Jerman. Tapi memang karena seperti itu, pemikirannya dia panjang, mungkin jauh ke depan, perkembangan teknologinya pun lebih cepat di Jerman Iya. daripada di Jepang. Kalau Jepang tuh yang penting mobil jalan awet, ora rusak-rusak, beres. Iya. Kalau Jerman tuh mikirnya Mikirnya yang mobil ini bisa dipakai kasarannya 20 tahun mendatang, ini teknologi ini masih bisa dipakai. Iya. Ya memang tapi terbukti. kadang reliable-nya malah jadi berkurang. Iya Ra? Iya. Nah bicara awet-awetan, Tapi yang belum menang karena Mercy zaman dulu sama zaman sekarang beda. iya. Kalau menurutku dulu. Kalau Konon Mercy katanya, zaman konon katanya ketika saya kerap sebuah bengkel, Heeh. ini misal katakan podo-podo 26 Iya. di Indonesia ini non retarder, luar negeri sudah retarder, di Indonesia non ABS, luar negeri udah ABS. Padahal ya soket, sepeda dan lain ini sudah tersedia. Sudah tersedia timbang cepke tok. Cuma kan apa ya? Nah, ketika pabrikan apapun itu ketika masuk Indonesia ya potong speknya supaya nih Harganya waktu itu ya itulah kan begitu. karena harganya lah gitu. Terus apa lagi ya yang mau kita jawab? Mabuk di bis, mindset apa penyakit mas? mindset Mindset ya, mindset setuju sih, setuju banget.
Karena beberapa mindset. kasus penumpang sing tak gowo ki nyawang bis. Nyawang lho, ora munggah lho. Iya. Nyawang. Ada juga yang mau baru naik mobil belum jalan, bau nyalah apalah. Iya. Ya karena mungkin karena kita tiap hari berhubungan dengan bis, tiap hari naik bis, ya bau bis kita pikir ya nggak ada bedanya dengan yang lain. Tapi mungkin karena beberapa orang itu jarang bepergian jauh pakai bis, bisa jadi ya itu tadi. Karena anakku pun ya dari kecil tuh udah emang sering naik bis, sering jalan jauh, naik bis, naik pesawat juga udah pernah, naik kapal juga udah pernah, naik pesawat kereta udah pernah, ya nggak ada kendala sama sekali. Kayaknya memang mindset Iya, dan mindset. kebiasaan, Iya. tapi memang enggak. Mindset yang bisa disembuhkan. Agus Black ini dia numpak bis muntah. Oh iya, Agus Black. Agus Kedelai Hitam, ya seorang kernet bis sekarang. Dulu orangnya mabuan. Numpak bis, Naik numpak bis, sumber numpak. mabuk. Iya, serius. Sekarang sudah dia. Tapi memang merubah mindset itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya. Ya kan? Butuh stimulasi yang panjang lah. Yang jelas butuh effort. Butuh effort, butuh kemauan dulu. Intinya gitulah kalau masalah mabuk-mabuk. Pertanyaan terakhir lah. Nih, pertanyaan terakhir. Udah mulai gelap. Aku nggak bawa lighting. Enggak, aku masih kita irang. Engko diedit ben ketok panunan. Tentang remap, Mas. Nih, pertanyaan terakhir. Tentang remap. Sekarang ada medium bus Isuzu Euro 4. Apakah bisa di remap? Nih. Mas sebagai seorang yang barat kata lumayan dekat sama Mas Adi. Iya, nah sejauh yang saya tahu ya, segala sesuatu yang enak ecune iso di remap. Wis Betul, ngono wae. betul. Semuanya yang kalau diesel yang sudah common rail itu bisa di remap. Iya. Semuanya, nggak cuma RM, nggak cuma Mercy, mau itu Isuzu, mau itu apa? Saiki apa sih? Loh, saiki duwe kabeh Isuzu Euro 4 ada, Canter Euro 4 iya, ada. iya. Ada. Dutro Euro 4 ada. Euro 4 kabeh saiki. Nah itu semuanya bisa di remap, tinggal pengembangan aplikasi, Iya, Untuk aplikasi remapnya. karo developmentnya lah intinya, opo to jenenge Soketnya. jek-jekane itu, jek-jekane. soketnya karena beda-beda ya masing-masing perusahaan tuh beda-beda. Gitu intinya adalah bisa. Ya kalau yang nggak bisa tuh yang masih manual alias masih pakai bospom. RG, RK8, terus scanner lama, terus Mercy cooler itu nggak bisa. Tapi Mercy mulai dari 1525 sampai ke yang paling baru semuanya bisa, maupun itu Volvo, Scania, sing power wis gede nek isih kurang. Kalau masih kurang mau di remap bisa. Mobil pun kayak gitu juga. Pokoknya selama mobil itu injeksi, kalau bensin injeksi ada ecunya ya bisa di remap. Iya. Kalau masih pakai karbu ya ora iso. Motorku ora iso. Ayo Angkong. Arko lho, arko nek basane kene arko, nek basane Jawa Timur. Nek nggonku kan angkong. Tapi gini, sebenarnya pilihan untuk menaikkan tenaga suatu kendaraan yang sudah memiliki ecu, kalau diesel common rail, kalau bensin injeksi itu sebenarnya kan nggak cuma remap, ada juga metode lain menggunakan piggyback, iya kan, tapi lebih mahal. Itu kan cuma nganu to. Manipulator, ngapusi acu. Jadi bypass, jadi dari ecu itu di datanya ditipu dulu nih pakai ini, baru masuk ke mesin. Jadi ecu nggak langsung ke mesin. Itu intinya gitu. Tapi memang lebih mahal karena alat itu harganya kalau sekarang berapa yo? Around 8, 9, 10-an juta mungkin ya kalau sekarang. Zaman dulu tuh aku 2013, 2014 tuh sempat pakai itu di Hiace. Dustek. Dustek Unichip pakainya.
Dastech Unichip waktu itu di harga 5 juta 6 juta kalau nggak salah. Itu baru alatnya, belum biaya tunernya, input data, nyetel dan kawan-kawan, dyno testnya. Itu bisa round mungkin 13-15 juta masuk lah. Apalagi zaman dulu aku HS itu sempat tak tambahin terpuler HS 2013. Ini kalau teman-teman rental Jogja yang dulu sempat pakai HS platnya 33HH warna silver 2013, yaitu mobilnya. Cumi-cumi daratnya sama adek kan. Remnya nggak dibenerin. Jadi mobilnya kencang banget. Pokoknya dulu dibikin itu bengkelnya salah satu bengkel tuner ternama lah di Jogja, ada di Jalan Palanggan. Yang ngerjain itu pasang intercooler, pasang Dastech, dyno test dan kawan-kawan di situ. Dibikin 5 setelan 1 sampai 5, makin kecil itu makin brutal. Makin kecil makin brutal. Dan kalau dimakin waduh dulu wis remnya nggak ngatasi. Ya itu beda. Kalau dibandingin sama remap tuh caranya yang beda. Kalau remap kan data aslinya yang di ECU yang dirubah. Iya. Ya kan? Kalau piggyback ECU ini tidak disentuh sama sekali. Dia nyentuh manipulasi datanya atau mapping ulang mesin, pengapian, BBM itu dari si piggyback ini. Bedanya gitu. Makanya kenapa kalau remap tuh biayanya bisa lebih murah karena nggak nambah alat. Iya. Tapi harus hati-hati. Iya. Remap tuh. Kalau nggak sama bengkel atau tuner yang berpengalaman dan tahu batasan-batasannya, risikonya besar. Iya, karena apa ya? Remap kan aslinya memang dolanan ongkol. Betul. Ya mapping itu tadi. Mapping grafik. Belum tentu ketika grafiknya ngene banget, menggunung banget ki ya belum tentu enak kan. Iya. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi ya memang benar-benar pas neng pokoknya intinya bisnya ndak rusak Ya. dan sesuai permintaan, sesuai karakter Si driver drivernya yang bawa. wong aku nggo booster ora iso Oh lho, ya jujur ya. angel ya karena memang karakternya Beda karakternya karakter. enggak ora ngono karakter berkendaraan Iya. Memang, dan mesin itu punya kemampuan maksimal. Kalau si tuner nggak tahu kemampuan batas maksimal si mesin ini, resikonya ya mesinnya yang kalah. Bisa klepnya putus, setang sekernya bengkok, macam-macam lah. sudah terjadi nggon di belakang layar saja Ada yang gitu. sudah Sudah. kilometer belum banyak mesin sudah selesai ada engko wae ning buri layar di belakang layar saja. Oh, ya itulah. Jadi selain si tuner ini harus tahu batasannya, si driver juga harus tahu seberapa yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Paham dah? Kita butuhnya apa sih? Kalau bahasa kita bahas di RM aja lah. Kita butuhnya adalah tanjakan enak, dalam artian nggak sampai ke tenggak, nyodok di ora lemot. nggak lemot, ya kan? Terus di rentang gigi 45 lah, 456 lah, itu bisa nyambung, nggak terlalu miss karena ngakalin sih rasio transmisi yang terlalu jauh, Tidak push. nah itu tadi nggak sampai Terus underpower lah rasio. di RPM itu. Kita butuhnya di situ, ya udah itu aja. Cuma tinggal gimana karakter berkendaramu, penyampaian tenaganya mau seperti apa, kan itu ya disetting. Jangan terus aku kudu iso ngalahke itu. Repot sudah bahas, sobar wingi bahas orang golek menang-menangan. Aku pokoknya harus lebih kencang dari ini. Nah, ini mobil bukan balap-balap, Bang. Mobil buat cari uang, Bang. Mobil buat cari uang, Bang. Dan apa ya, remap dan piggyback itu kan sebenarnya diciptakan untuk high performance, untuk ketika balapan, untuk mobil balap. Dan itu nggak dipakai untuk harian, apalagi kalau kita di bis gitu, yang lebih keras daripada mobil harian.
Iya. Iya kan? Gitu loh. Kilometer yang kita tempuh itu lebih panjang. Kayak nek wong-wong gawe story ngono lho, esuk nang Bali bengi nang Jakarta lho. Kami ya seperti Kami itu seperti itu gitu loh. Mesin bis itu juga bekerja berat untuk itu. Dan sebenarnya yang paling berat apa sih dari kerja mesin? Waktu standby. Iya. Kita kalau ada penumpang satu di dalam bis, satu aja nggak turun, cuaca lagi panas, nggak mungkin kita tega matiin bis. Lu kadang nggak ada penumpang tapi cuma berhenti sejam 2 jam nggak dimatiin. Iya. Soalnya kan memulihkan suhunya kan susah. Iya. Dan itu justru mesin bekerja berat tuh waktu itu karena apa? Pendinginannya nggak maksimal. Dia cuma ngandelin kipas aja, nggak dapat udara segar dari luar. Itu berbahaya untuk mesin. Iya. Iya kan. Nah, makanya itu untuk remap itu jangan dibikin top of the top. Secukup. Yang penting apa yang kamu butuhkan itu terpenuhi di situ sudah. Jangan yang kamu inginkan. Bedakan keinginan sama kebutuhan. Iya. Kan gitu. Kalau pengen aku pengen bisa Banter nyalip. numpawi Nova cumi-cumi, Mas. Itu banter jaminan. Aku pengen bisa nyalip Scania di Tanjakan. Aku tapi nyalip lho bis tingkat ini kayak. Sing vlog sing wingi kan. Bener. Tapi masuk res area. Masuk rasa. Tapi kan nyalip. Iya. Jangan dipaksa untuk gitu ya, kemampuan mesinmu itu segitu. Mesinmu kuwi 7.000-an cc. Dan sing jelas nek nang kene iki medannya yang jalannya yang tidak mendukung untuk berlari kencang jane. Sebetulnya Wong jalan tol kaya ngono to. kalau itu kayak gitu kan. Tol Bambi, sambungan jembatan kayak gini. Wong luar negeri aja. Ya aku urung tau nang luar negeri ya. Tapi delok-delok TikTok gini wong luar negeri iki jalannya yang sebegitu bagusnya pun orang-orang tertib malah maksimal 100 ya 100. Ya, kalau di sini enggak. Tulisannya 100 ya kita 100 lebih dikit. Nah, itulah 40. kalau dari dulu aku ditanyain mekanik atau tuner nyetel mesin, Mas pengennya kayak gimana? Aku pengen, mintaku adalah sodokanku dapat, tanjakanku dapat, top speed pikir belakang. Iya. Karena top speed mau di mana sih? Iya. Itu 120 udah kenceng banget loh. Iya kan? Iya paling nyaman kuwi 110 120. Iya, lebih dari itu Jadi, udah gak nyaman jatuhnya. dipotong truk yo ngerem yo Sih oke lah. bisa oke. Kadang-kadang Dedek sithik. dedek sithik. Gitu. Ya intinya itu. Biasanya kalau aku minta tuner kayak gitu karena tujuanku adalah lebih ke efisiensi bahan bakar. Bukan untuk balap-balapan. Ora, asline wedi boros men bayarane akeh. Ya kuwi lho, Mas. Iya kan, yang dikejar kan itu. Iya. Bayaran oke, Solarity. Bener. Tapi nyalipan. Yang penting kan Ora ding maksudnya apa ya? Menawa ada teman-teman di sini yang kadang-kadang tersalib, kadang-kadang terpotong ya minta maaf. ya, Karena ya belum bongkar pun kadang-kadang sudah diberitahu jemputan. Belum bongkar. video kemarin. Ya. Videoku terakhir kemarin sehari 3 jadwal. Gila. Sehari 3 jadwal. Ya seperti itulah lika-likunya kita sebagai seorang driver. Kadang jadwalnya rapat, kita ngejarnya juga susah. Tapi kalau jadwalnya sepi kita cuma Ya sambat, mengeluh. Intinya cuma mengeluh dan Mengeluh. Intinya ya itu tadi lah. Berbayar bersyukur. Oke. Tadi pertanyaan terakhir. Sementara sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin Kasih. ini bisa untuk bahan diskusi teman-teman, atau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan pengen diskusi lebih lanjut, masih kurang nih ngobrolnya, bisa tinggalin komen di bawah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Dan mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat penasaran dan belum terjawab, mungkin kita bakalan bikin lagi, entah mungkin sama Mas Samuel lagi, Karo mungkin aku. sama oh iya oke. Pokoknya nanti kapan-kapan kita akan bikin sesi tanya jawab seperti ini. Ini bukan podcast, ini adalah diskusi Ngomong-ngomong. bersama, omong kosong bersama. Ngomong kosong. Dan ini semua bukan Intermezzo. bermaksud kita mau apa ya, sok tahu, bukan mau kemintar, bukan mau
mengajari teman-teman adalah di sini adalah sharing aja. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Ya supir wingi masih Mas, aja Ya, dianggap serius supir Mas. masih kemarin sore lah. Intinya gitu. Dan sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye bye.